reading. The thing that most of us wish we did more of. We know all the benefit of reading, but why? It is just difficult, boring, or even confusing for most of us. Banyak dari kita tuh sebenarnya udah tahu kalau baca buku itu emang penting banget dan merupakan sebuah keharusan gitu. Nah, masalahnya adalah kita tahu kalau itu penting, tapi kita nggak suka atau masih belum suka untuk membaca buku. Caranya gimana? Biar dari nggak suka atau bahkan benci untuk membaca buku, jadi suka bahkan sangat cinta untuk membaca buku. We'll find it out. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How's everybody doing? Welcome back to my YouTube channel. If you guys new here, kenalin aku Farah dan selamat datang di YouTube channel aku. Di video kali ini aku nggak akan sendirian. Ini akan menjadi format terbaru di video YouTube yang aku bikin. So after you watch this, please let me know your thought about this video. Oke, video ini merupakan bagian dari segmen No Book Club yang aku pernah bikin sebelumnya. Dan di sini aku akan mengajak seorang teman yang bisa aku katakan suka dan gila membaca buku. Kita akan bersama-sama cari tahu bagaimana caranya biar kita suka atau ya bisa sesuka itu baca buku. Karena aku rasa this is one of the main problem, very basic and main problem why we don't read book, because we just don't like to read, right? Nah, tenang, santai, you're not alone. Banyak orang yang pernah atau bahkan mengalami ada di titik itu. Jadi langsung aja, semoga dari obrolan ini kita bisa dapetin jawabannya bagaimana caranya kita bisa mulai suka baca buku. Guest star kali ini yang aku undang adalah thank you Bagus, thank you banget udah mau meluangkan waktu untuk sharing bareng. Sebelum itu coba kenalin diri kamu, Gus. Kamu tuh siapa sih sebenarnya dan kesibukanmu apa? Okay, hello. My name is Bagus Bagaskara. Bisa dipanggil Bagus. Currently as a undergraduate collegers di salah satu PTN. It's a pleasure to be here. Thank you for inviting me. It's a pleasure to me to having you. Thank you, Bagus. Jadi Bagus ini adalah teman SMA aku ya, Bagus. We knew each other since we were in like the earliest grade in senior high school, right? Ketika kelas 10. Nah, benar sekali. Ya benar. Dan dari situ kayak meskipun ya we've been friends for around 5 years, meskipun dari kelas 10 kita tuh satu kelas 10 aja kan, kelas 11 12-nya terpisah. Tapi kayak masih sampai sekarang tuh kayak we still keep in contact karena I don't know, I found kita tuh punya common interest. Terus kita ada di lingkaran yang sama ya, di circle yang sama saat SMA, ya gak sih, Gus? Pretty much. Pretty well. Kalau ditanya siapa orang yang aku kenal yang suka banget baca buku, yang ada di pikiranku, one of the name adalah Bagus kayak gitu. Bagus mungkin ada di urutan teratas kayak gitu, suka itu baca buku karena dia selalu bawa buku, I don't know, like maybe Terelia, most of Terelia that I know, terus mungkin buku-buku kayak Dia Lestari, ya kind of thing. Ya. Benar. Ya aku dulu sangat gak suka baca buku, tapi I think one of the reason kenapa aku jadi mulai suka baca buku adalah meminjam buku dari Bagus. So aku rasa Bagus adalah orang yang tepat untuk aku ajak ngobrol bareng-bareng to breaking the ice kayak gitu ya, Gus, karena kamu tadi bilang gugup. So aku akan nanyain ke kamu rapid question, ada 5 question yang you should answer rapidly. I'm ready. Okay. The first question, what is the last book you read? I think it's The Girl with Dragon Tattoo. It's actually a Swedish book, but it's been translated to many languages. Dan aku baca di bahasa Indonesia. Oh, the one that I commented on with Goodreads? Ya, benar. That one. Alright. The second question, what is your favorite book? My favorite book, I guess it's Ronggeng Dukuh Paruk by Ahmad Fuadi. One of the best book fiction I have read. Itu sangat bagus. It's recommended. Okay, noted. Okay, move on to the third question. What is your favorite author? Obviously, G. Lestari. Bener, salah satu penulis yang konsisten, semua bukunya itu writingnya benar-benar dapat diacungi jempol. Dan akhir-akhir ini G. Lestari rilis novel, serial, 3 seri, dan semuanya dirilis dalam 1 tahun, which is very rare untuk penulis seperti G. Lestari, karena biasanya itu 2 tahun itu cuma dapat 1 buku itu, dan sekarang itu 1 tahun dapat 3 buku, dan itu benar-benar treat banget buat addiction, sebutan untuk fans G. Lestari. Oh really? Addiction. Oh, interesting. Addiction. Okay, move on to the fourth question. What is your favorite place to read? Oh, favorite place to read is in my bed while in the middle of the night. Yeah. Where I'll rebahan. Oh yeah. Good time and good place to read. Okay, the last one. What is on your top wishlist book to read? Top wishlist book. Like on the top. There are 2, I guess. Factfulness by Hans Rosling and Dune by Frank Herbert, which there will be a movie in September, I guess, starring Timothée Chalamet. Your favorite? No, I love young actors.
I'm very keen to read that. Okay, alright, Factfulness. That's also my wish list to read. Okay, thank you Bagus for answering the rapid questions. Sekarang mungkin kita langsung aja ya Gus masuk ke poin pembahasan yang akan kita obrolin di sini. Yang aku tanyain ke kamu yang pertama adalah Gus, what do you think tentang permasalahan orang yang masih belum suka baca buku atau belum menemukan cara untuk suka baca buku? Karena yang aku tahu ya, aku saat kenal kamu tuh kamu udah segila itu baca buku kayak gitu. So, what do you think tentang permasalahan orang yang sebenarnya masih nggak suka baca buku gitu loh, masih belum menemukan cara untuk baca buku dan akhirnya ya udah nggak baca buku gitu. Oke, jadi kalau menurutku kita harus menemukan itu sih buku yang tepat. Satu buku yang tepat untuk jadi gerbang awal dari perjalanan kita membaca buku. Aku dulu soalnya juga gitu, kayak awal-awal juga baca buku untuk novel ya, Terry karena lihat temanku baca kok covernya bagus gitu kan, dan aku belum pernah baca novel sama sekali sebelumnya, dan ketika aku baca ternyata lumayan sih bagus gitu, kayak ada seseorang yang bercerita langsung secara personal kepadaku. Aku tipe-tipe orang yang suka cerita, engaging, yang tulisannya renyah gitu. Jadi lalu itu sih. Jadi yang pertama adalah temukan satu buku yang buat kamu jatuh cinta. Nggak harus itu melanjutkan kamu untuk baca buku, tapi let's say kamu suka kepada cerita tersebut, jadi nanti kan kamu akan craving more gitu. Kalau aku sih gitu ya. Oh, I see. I hope that answers it. Jadi kayak orang yang masih belum suka baca buku itu intinya masih belum menemukan ini ya alasan untuk mencintai buku, or ya you could say belum menemukan buku yang tepat atau buku yang apa kata kamu Gus tadi Gus, buku yang tepat gitu ya untuk adanya membuat kamu cinta membaca buku kayak gitu. Menemukan buku yang tepat adalah langkah pertama yang harus kita lakukan untuk suka membaca buku, right? Yep, it's never too late to start reading book. Just pick one from your shelf book and start your journey in this literary world. It's gonna be very thrilling and joyful. Ya. Memulai itu sebuah hal yang penting kayak gitu, kayak ya udah kalau kamu nggak suka tapi kamu nggak coba untuk menyukai itu, kayak ya kapan mau sukanya gitu kan ya. First step is the key. Ya, first step is the key, right? Okay. Terus Gus, kan tadi aku udah sampai ini, kamu tuh sebenarnya menurut aku ya kamu tuh gila gitu membaca buku. Would you like to tell us bagaimana kecintaanmu itu terhadap buku? Mungkin it started pas SMP kelas 3 kali ya. Jadi aku pada saat itu bisa beli buku dalam satu bulan itu 3 judul. Wow. Karena it's nice to have a book gitu kan di rumahmu, buku asli yang ori gitu. Terus dipajang di rumah, covernya bagus, baunya juga harum banget, jadi pengen dilihatin terus, dibaca terus gitu kan. Jadi aku kira mulai dari situ sih, kecintaanku membaca dibarengi dengan kecintaanku hoarding buku, novel especially. Apa sih di pikiran kamu kayak buku tuh? Kalau aku ya mungkin aku tuh level suka kayak ya udah kayak aku menikmati baca buku dan aku merasakan benefitnya itu, kayak aku nggak sampai yang I don't know, I feel like you are like a lot higher than me kayak gitu level cintanya itu. Mungkin kamu bahkan sangat sayang dengan bukumu. Like, scrapping my book it's normal for me. Terus baca bukuku kayak dengan yang kayak gini itu it's normal for me. Tapi kalau kamu I don't know, you don't like to hurt your book, right? No, do not touch it grossly. You have to touch it smoothly. It's my tata cara untuk membaca buku. Buku itu aku realize di lingkunganku nggak banyak gitu yang baca buku. Jadi maybe ya awal-awal pas aku baca buku itu aku kayak jadi orang yang privilege akan konten dalam buku tersebut, either itu fantasi atau apalah itu. Jadi kayak it make me special karena bisa baca itu. Dan pengalaman kali pertama baca itu merupakan pengalaman magical yang nggak akan bisa diulang lagi di second read, third read atau yang lain-lainnya. Jadi pengalaman pertama itu yang benar-benar menurutku sangat sakral gitu, dan itu benar-benar harus dikejar. Can relate. Oke. Mungkin ya sebelum kita ngelanjutin ke pembahasan selanjutnya lebih dalam, aku akan membuktikan secinta apa Bagus terhadap buku dengan menonton video ini. So I have one video that you should watch and let's see how you react to this video. Oh my god, what are you doing? Why would you do that? Oh my god, what's wrong with you? Aku aja nggak ada di level mencintai fisiknya buku itu, kayak ngapain gitu, kayak apalagi kamu. Heartbreaking. So this is a side story guys. Bagus itu yang aku ingat saat SMA itu udah kayak abang salehnya Upin Ipin yang jaga perpustakaan. Karena dia tuh ini kan selalu bawa buku-buku tuh. Dia punya koleksi buku sangat banyak, termasuk yang Terelie.
koleksinya sangat banyak, dan kita tahu bahwa Bagus adalah seseorang yang punya koleksi itu di antara teman-teman kita semuanya. So I think banyak orang yang minjem bukumu nggak sih Gus saat SMA? One of the thing that still in my mind itu ketika aku baca buku, Bagus selalu ngingetin untuk jangan bukanya lebar-lebar ya, jangan kelipet ya, jangan lales. Buku depan, ulangkan buku nih. Jaga buku elok-elok. Jangan hilangkan buku. Jangan kotorkan buku. Jangan jual buku nih. Saya kayak Yelah. secinta itu dia terhadap buku ya gitu. Oke, next Gus. Kamu tadi ceritakan Gus, kalau kamu tuh mulai suka buku itu sejak kelas 3 ya? Ada nggak satu buku yang menurut kamu ya this is the one, terus aku harus baca buku lagi? Sebenarnya kalau gitu banyak sih ya. Let's say 5 cm by Doni Dirgantoro. Itu benar-benar, meskipun bahasanya kayak very hiperbolis dan sangat-sangat casual, bahasa casual, tapi itu meaningnya benar-benar dapat di aku. Meskipun aku bukan orang tongkrongan kayak yang ada di cerita dan bukan anak gunung, tapi that's it again, cerita itu kayak it always work well on me. Ketika penulisannya juga oke, dan konsistensi dari bukunya itu dapat tersampaikan dan lain-lain. Itu sih satu buku. Kalau menurutku itu 5 cm. 5 cm. By Doni Dirgantoro. Aku udah baca mungkin 5 kali. Wow. Nggak tahu, aku nggak keep track. Wow. Right. Oke, jadi buku yang kalau kamu bilang tadi di awal, orang yang masih belum suka baca buku itu adalah orang yang masih belum menemukan buku yang tepat gitu kan untuk dia. Nah, berarti buku 5 cm adalah buku yang menurut kamu membuat kamu suka atau cinta terhadap buku gitu ya? Iya benar. Benar sekali. Oke. What do you feel gitu? Apa yang kayak pada akhirnya aku harus baca buku lagi nih, kayak sebagus itu di buku ini, terus apa yang kayak benefit apa sih yang kamu ingin dapatkan di buku-buku yang lain kayak gitu? Atau hal apa kayak gitu? Kesenangan atau iya, kesenangan obviously. Jadi aku tuh kayak misal satu penulis nih, kalau karyanya bagus, aku tend to baca karyanya yang lain. Kayak Terelie, itu karya awal-awal yang aku baca adalah Daun yang Jatuh, terus apa tuh yang cover merah yang di Sungai Kapuas. Aku udah bulan. Iya. Ya, terus Ayahku Bukan Pembohong, itu 3 buku pertama Terelie, dan sampai saat ini aku masih merasa mereka juga ikut turut andil gitu. Itu sih, jadi kayak obviously kayak pengalaman sakral kali pertama baca itu yang aku kejar. Lalu kayak pengen aja sih namatin diskografi dari penulis itu kayak karena biasanya bagus-bagus, kalau satu bagus semuanya bagus. Saya seperti itu. Ya, couldn't agree more. Karena kayak apa ya Gus, kayak jadi penasaran kayak gitu. Sebagus apa lagi karya-karya dia yang lain yang bisa kita rasain gitu kan ya. Premis apa lagi yang diusung di buku ini, terus buku ini gimana? Apakah mereka berhubungan dan di satu semesta dan lain-lain gitu. Aku juga tend tuh kayak cari 100 buku paling laris di dunia gitu. Itu udah dipuji banyak orang bagus gitu. Jadi nggak ada alasan buat bilang jelek. Tapi ya tergantung lagi itu selera. Jadi bisa beda-beda. Iya benar-benar. Just give it a try kayak gitu intinya. Coba aja gitu. Tapi asal kalau emang itu banyak orang yang rate itu bagus, kayaknya possibility-nya akan besar juga untuk kamu suka sama dengan orang-orang lain suka gitu ya. Oke. Di sini aku tujuannya sebenarnya bikin video ini tuh biar teman-teman yang lain mungkin yang still trying to love book, kayak aku juga, I still trying to love book more than I love right now, kayak gitu. Itu kayak bisa modeling kamu gitu loh, modeling kamu yang sesuka itu baca buku. So I think the best way to learn faster dan ya lebih baik lebih efektif adalah memodel orang yang emang udah ada di titik yang kamu inginkan kayak gitu. Nah, kamu sendiri habit membacamu tuh seperti apa sih? Apakah kamu setiap hari baca buku atau setiap jam berapa baca buku atau gimana? Coba bisa nggak kamu kasih tahu habit membacamu tuh yang kayak gitu? Jadi habitku beda-beda sih dalam my period of time. Dulu pas SMP, jadi kayak as I said before, 1 bulan bisa beli 3 buku, bisa baca 3 buku. Jadi itu menurutku udah oke lah ya, apalagi buku harganya kan yang mahal-mahal seperti yang kamu tahu. Lalu mungkin mulai dari SMA itu udah agak terdistraksi gitu, karena banyak tugas, banyak segala macam yang menuntut perhatian lebih, of course. Tapi ya gitu, ketika ada moodnya mulai balik buat baca, ya langsung baca aja. Itu pun tergantung bukunya. Kalau bukunya seru sih bisa sekali lahap. Kalau bukunya sangat berat, ya nggak apa-apa, give it a rest. The next day, even next month gitu, itu masih bisa. Soalnya aku kalau nggak ngabisin buku tuh kayak bersalah gitu. Jadi aku sebisa mungkin menghabiskan buku yang udah aku baca awal, biar nggak penasaran. Even though bukunya nggak
bagus. Kan lumayan nanti jadi entry di Goodreads. Ya that one. Ya benar. Apa ya? Jadi Goodreads itu teman-teman kayak bisa jadi apa? Satu motivasi besar gitu teman-teman untuk kayak betul banget. Udah keep reading kayak gitu meskipun ya pada akhirnya teman-teman agak boring di tengah-tengah baca buku atau agak mau udahan aja deh kayak gitu. Tapi kayak Goodreads itu punya andil yang gede nggak sih Gus buat kayak tracking buku yang kita baca jadi kayak semangat untuk ningkatin persentase ininya ya. That's right. Kan keren sih kalau baca 200 buku. Let's say 1 tahun kan ada 53 minggu. Let's say kita nambahin 53 buku judul. Kan ya lumayan sih dapat. Meskipun ya orang lain bodo amat gitu kan. Ya nggak apa-apa sih buat kesenangan diri kamu sendiri. Benefitnya toh baca buat kamu gitu kan. Ya, kita omongin adalah gimana caranya teman-teman bisa baca buku. Yang tadi bagus nyebutin Terelie, buku-buku Terelie dan satu buku si 5 cm itu adalah buku yang berperan besar membawa bagus pada akhirnya sangat cinta terhadap buku kayak gitu. Yang aku tahu ya Gus dari buku-buku itu except yang 5 cm because I haven't read it yet. Itu kalau dari buku Terelie itu I don't know, I could say it's easy to digest, right? Maksudnya ya lumayan mudah. Ya itu sangat menyenangkan. Jadi mungkin ini ya Gus, yang tak tangkap adalah mungkin coba baca buku yang ringan, yang sangat ringan, maybe ringan dari segi physically ringan. I mean the pages not that thick dan juga isinya juga nggak sebegitu beratnya kayak gitu loh. Mungkin kalau teman-teman coba untuk memulai membaca buku tapi bacanya itu buku apa yang susah Gus? What is the hardest or difficult book to read for you? Buku terjemahan sih rata-rata susah, apalagi kalau Dan Brown, murder mystery thriller high octane yang itu benar-benar banyak detail informasi yang kayak langsung dimasukin aja ke dalam buku, itu lumayan capek. Serem dari ukurannya, terus isinya juga serem kan? Benar-benar udah 500 plus pages, kecil-kecil fontnya, sangat demanding. Mungkin ya itu ya teman-teman bisa saran dari aku dan bagus nih mungkin karena we talk about Terelie a lot ya mungkin bisa coba lah Terelie itu menurut aku kayak sangat menyenangkan dan sangat mudah untuk dibaca. Terelie target pasarnya adalah remaja jadi sangat untuk para remaja bisa dibaca dan itu sangat mudah gitu dicerna juga nggak perlu harus tahu teori-teori segala macam apa lagi. Ya that's the thing. Sangat bagus buat pemula gitu. Iya. Dan kayak itu kayak nggak hanya bagus buat pemula, kayak bahkan buku itu bisa jadiin buku yang menurut aku sendiri kayak akhirnya suka banget baca buku gara-gara buku Terelie gitu kan, kayak sebagus itu ceritanya. Menurut kamu buku Terelie yang paling bagus apa Gus? Mungkin teman-teman juga di sini bisa try to read that one. Buku Terelie yang paling bagus menurutku itu sih Kau Aku dan Sepucuk Angpau Merah sama Ayahku Bukan Pembohong, sama satu lagi ini salah satu buku yang bikin aku emosional. What was that? Rembulan Tenggelam di Wajahmu. Aku jujur nggak pernah nangis gitu baca buku. Hanya ada hampir 2 momen itu pada saat baca Rembulan Tenggelam di Wajahmu dan satunya adalah apa tadi buku yang aku udah Ayahku? Ronggeng. Bagus tadi ini ya buku yang dia bikin nangis sih Rembulan Tenggelam di Wajahmu punyanya Terelie kalau yang dari Terelie. Kalau aku guys itu enggak Rembulan Tenggelam di Wajahmu, but Ayahku Bukan Pembohong sama enggak sih Ayahku Bukan Pembohong aku nangis banget sih. Itu kayak literally buku itu bisa kita katakan kayak ya tiap orang punya value berbeda-beda dan tiap buku pun value yang ditampilkan itu beda-beda kayak gitu. Nah mungkin kalau di bagus tadi karena I think Terelie itu bukunya itu nggak sekedar cerita yang ya value-nya leng-kaleng kayak gitu, he really put value in the story kayak gitu. Dan ya kenapa Gus yang di buku Rembulan Tenggelam di Wajahmu kamu merasa kamu sangat terharu di situ atau touch your emotion? Because Ray and Fitri were such a wonderful couples and oh my god, the ending part is just really got me because I don't know, meskipun aku jujur ya penulisannya itu nggak sebagus Terelie yang terbitan Gramedia karena yang Rembulan Tenggelam di Wajahmu adalah terbitan Republika dan fontnya kayak iyalah nggak terlalu suka, beda sama Gramedia itu. Ini cerita dari awal sampai akhir itu konstan bagus gitu ceritanya. Dan itu sudah sangat titik di mana I really care about their life as if they were real people. Itu benar-benar get me. Jujurly, frankly, aku bisa yang di Ayahku Bukan Pembohong itu aku bisa katakan adalah buku yang membuat aku tertarik untuk baca buku-buku yang lainnya lagi gitu. Ya ada dan Terelie, tapi ya aku jadi suka baca buku kayak aku ingat banget di ruang TV itu semua orang udah tidur tapi aku di ruang TV baca buku si Terelie ini di Ipusnas, jadi digital. Dan itu aku kayak literally bab terakhir penutupnya, endingnya kayak gitu, itu kayak nangis itu kayak benar-benar gila gitu. Wow,
Ya sih, keren. Bagus banget bukunya, aku juga suka. Ya. Ya. Buku Terelia yang mungkin bisa teman-teman coba. Kalau buku Terelia pertama aku tuh Hujan, pinjam di Bagus. Hujan buku pertama aku Kau Aku dan Sepucuk. Salah, kau itu sih yang warna hijau, daun yang jatuh. Kalau daun yang jatuh itu lebih bikin ini nggak sih, kesel gitu. Soalnya Sakit hati. Ya sakit hati, kesel kayak gitu ya. But ya, it was touching also, kayak itu sangat emosional juga buku-bukunya. Terus apa lagi tuh? Kau Aku dan Sepucuk Bawang Merah itu sangat menyenangkan. Sangat apa ya? Kayak kehidupan sehari-hari. Saran ya. Ya benar. Sangat mengalir dengan indahnya. Seperti sungai Katuas. Iya, satu buku tapi beda pikiran gitu ya. Satu film orang bisa memandang dari sudut-sudut yang berbeda. That's right. Maybe kalau kita omongin kalau buku ini mungkin bagi kita kurang menarik, tapi maybe for you itu bisa bikin kamu secinta itu baca buku. That can be true kayak gitu ya. So buku akan menemukan pembacanya sendiri-sendiri. That's right. Buku akan menemukan pembacanya sendiri ya. That's so good. Okay. So any tips Gus for the one that is still trying to love to read book, selain menemukan buku yang tepat, coba mulai membaca. What else? Bisa dari film sih, kayak Harry Potter. Aku nggak tahu kalau itu adalah buku sebenarnya, adaptasi dari buku. Like watching the film but living it dengan imajinasimu sendiri, menggerakkannya dengan apa yang kamu baca dari buku. Dari film sih, aku kayak Lord of the Rings, terus bukunya Dan Brown kan juga ada beberapa yang difilmkan. Nah, terus kayak tadi yang aku bilang, buku yang baru aku baca, The Girl with Dragon Tattoo, itu aku kali pertama juga tahu dari film, dan ternyata ada bukunya, dan keduanya bagus. Like a trip sih. Iya. Okay. Any other tips Gus yang membuat kita bisa pada akhirnya suka membaca buku? Mungkin sumbernya juga sih, cari sumber buku yang convenient. Kamu harus selalu beli, kamu bisa pinjam di perpustakaan, atau sekarang sudah ada platform kayak di Pusnas, kayak di Jakarta, Gramedia Digital dan lain sebagainya yang sangat-sangat memanjakan kaum pembaca. Apalagi di Pusnas kan gratis ya, itu sangat-sangat disayangkan kalau kalian nggak pinjam bukunya, apalagi banyak banget buku-buku yang bagus sekali. That's right. Jangan sampai ketika kamu terhalang gitu untuk nggak bisa beli buku, itu menjadikan kamu penghalang untuk nggak baca buku kayak gitu. Karena banyak sekarang udah nggak ada alasan lagi gitu loh kalau aku nggak baca buku atau nggak suka buku karena aku nggak punya akses terhadap buku gitu. Access is everywhere kayak gitu. Kamu bisa pinjam ke temenmu. Terus Ipusnas yang tadi Bagus bilang itu ya banyak buku-buku bagus ya Gus. Terelia ada beberapa judul, kalau nggak salah ada beberapa judul. Bahkan aku banyak baca Terelia selain dari Bagus. Yang aku pinjam dari Bagus tuh Hujan, Daun yang Jatuh. Apa lagi Gus yang pernah aku pinjam? Ini Rindu yang sepatu. Rindu that one. Yang lainnya kayaknya aku baca di Ipusnas deh. Mulai baca yang si Kau Aku dan Sepucuk Bawang Merah, terus si Mafia, Mafia. Apa Gus itu judulnya? Judul ekonomi pulang. Ya. Pulang. No, Negeri Para Berdebat. Negeri Para Berdebat. Sama itu bahas ekonomi, bikin kepala pusing. Iya. But I do really like it. Kayak ngelihat film action gitu loh, kayak Mission Impossible versi di bukunya kayak gitu. Terus ada beberapa buku juga yang setahu aku yang baru ada di Ipusnas tuh Filosofi Teras yang famous one, The Famous One, Filosofi Teras, dan juga tentunya pasti lama itu. But ini nanti kita bicarakan di lain kesempatan aja ya. Ada sesuatu cara yang bisa kalian pakai untuk nggak antri di Ipusnas, dan I do use that way biar bisa dapat bukunya. Silakan dinanti video-video. Pokoknya banyak sekali teman-teman buku yang bisa teman-teman akses sekarang freely kayak gitu. Dan mungkin nanti aku akan kasih cara-caranya juga untuk teman-teman yang mau baca Kindle. There's a way yang kalian bisa pada akhirnya membaca buku-buku non terjemahan dan harganya sangat murah. It was like 30 sampai 40 ribuan kayak gitu, yang mana kalau kalian beli buku aslinya, buku fisiknya atau buku e-book tapi dengan cara yang lain tuh 100 ribu sampai 200 ribuan. So kalau teman-teman emang punya willingness untuk wujudin itu kayak gitu, karena love is first, right? Karena kalau kamu tuh mencintai dengan aksimu kayak gitu loh, makanya buktikan kayak gitu, sedikit mulai aja coba kayak gitu ya. Nggak ada alasan lagi buat nggak ada akses kayak gitu. Untuk step pertama mulai aja sih, ambil buku yang ada di dekat kamu, atau buku yang menurutmu oke gitu, langsung baca aja, jangan mikir panjang, pasti nanti kamu akan tersihir gitu oleh pesona buku. Ya, literally tersihir, benar-benar. Ambil buku apapun gitu ya yang di udah lama kamu punya, tapi belum ada kesempatan buat baca kayak gitu. Sekarang coba habis ini, mungkin habis setelah nonton video ini atau right here, teman-teman bisa keluar dari YouTube langsung ambil bukunya kayak gitu. Langsung comot, langsung coba baca. Mungkin tahan gitu.
tahan untuk teman-teman sabar gitu loh, sabar untuk membuka setiap halaman-halamannya itu untuk tahan. Memang di awal mungkin akan susah ya Gus ya, akan sulit kayak gitu untuk Kalau mulai. bukunya nggak seperti yang kita harapkan. Ya benar-benar. Tapi apa ya, ketahanan kita, coba tahan dulu, sabar dulu, nanti pasti ada kok saat-saat dimana teman-teman tuh apa ya, nemuin gitu kan, asik banget gitu membaca buku. Find your spark gitu. Ya, that's the one. Oke. So. Oke. Ada lagi nggak Gus kira-kira? I guess that's it. Ya, that's it. Mungkin ya teman-teman, ya kalau aku simpulin teman-teman gimana caranya biar bisa mulai gitu dari yang tadinya benci I prefer movie to watch movie rather than to read book. Mungkin teman-teman udah bisa mulai kasih lah coba kayak gitu untuk mulai baca buku, terus read what you love until you love to read kayak gitu. Jadi temukan salah satu buku yang kamu pada akhirnya suka terus dan akhirnya mencintai membaca itu sendiri kayak gitu ya Gus. Dan nggak ada lagi alasan untuk nggak punya akses karena akses is everywhere right now kayak gitu. Itu aja mungkin dari Bagus. Ada tambahan-tambahan lagi? Tambahannya mungkin itu tadi, mulailah step pertama kamu, karena dengan begitu kamu bisa lanjut ke step-step yang lain. Yep. Dan mungkin terakhir yang kurang di kesimpulannya adalah coba cari teman kayak gitu ya, cari teman ngobrol atau cari seseorang yang ya follow lah orang, kalau teman-teman aktif di Instagram atau di YouTube, follow lah orang-orang yang suka baca buku juga kayak gitu loh. Jadi apa ya, motivasi semangat buat teman-teman pada akhirnya, oh kalau orang ini aja bisa suka, kenapa aku nggak bisa juga kayak gitu. So I think kumpulilah orang-orang yang apa ya, yang bisa kalian model untuk pada akhirnya teman-teman suka baca buku gitu ya Gus ya. Oke. Yeah, I think that's all percakapan malam kita, karena ini malam kasih banget buat Bagus sudah bantu ngobrol atau ya ngebantu sharing bagaimana caranya agar teman-teman bisa mulai suka baca buku dan cinta baca buku. Terus I think jika teman-teman, ya as I said before, ini adalah format baru, I would like to hear your thought about this kind of form kayak gitu ya teman-teman. So kita mau ngomongin apa lagi di next video dan mau ngajak siapa lagi, please let me know, atau kita mau ngobrol sama Bagus lagi, just please let me know apa yang akan kita omongin ke depannya kayak gitu. So I think that's all. Thank you very much Bagus juga, terima kasih banyak. Thank you for having me. It's been a pleasure. I think ya kita ngobrol santai aja, semoga teman-teman bisa kayak ya we're in a same circle gitu ya untuk mencoba mulai mencintai baca buku gitu. Anyone would know you better? How? I mean, you're active on social media. What social media or Goodreads that my friend also can be your friend? I active on Instagram under name mbagusbk. In Goodreads too at mbagusbk. I also have a Letterboxd account which is the same as Goodreads, but to keep track of film I've watched, also under name mbagusbk. You can hit me up if you have anything to ask or even just want to mutualan. Yeah. Okay, thank you very much guys. Semoga video ini bermanfaat dan we'll see you guys in another video. We'll see you guys in another video, or maybe Bagus too. Bye.